Selamat datang di Ruang Migran, tempat di mana cerita-cerita pemberani berkumpul dan menyatu. Mereka adalah pahlawan modern yang meninggalkan jejak inspirasi di setiap langkahnya. Bersiaplah untuk menyaksikan kisah-kisah perjuangan, keberanian, dan keberhasilan yang tak terlupakan. Ruang Migran, Stories Inspire. Saya pertama datang itu tahun 1995, 1995. Waktu itu masih traveling untuk melihat Singapura itu seperti apa. Tahun 97 baru saya datang ke Singapura, lulus SMA. Itu ketemu dengan Mr. Roland. Mr. Roland itu beliau employment agency juga. Saya sekolah sambil kerja part-time dengan beliau. Terus di tahun awal 2000 beliau perlu full-time staff. Jadi sekolah sambil kerja. Dari situ saya berawal ketemu dengan mbak-mbak para migran Indonesia. Dari situ tergerak juga gimana, how can I help them? Gimana saya bisa membantu mereka dari hal advice yang sekecil apapun ya. Terus habis itu saya S1 selesai, masih kerja dengan Mr. Roland. Jadi awal dari staff junior menjadi manajer, menjadi partner di tahun 2010. Tapi 2015 saya minta izin ke Pak Roland, can we split, can we start, can I start on my own? Bisa nggak saya mulai buka agensi sendiri? Dengan senang hati beliau mensupport. Nah sekarang juga beliau udah usia 75, tapi masih friend, kita masih berteman baik. Beliau masih sering visit ke kantor gitu. Jadi prosesnya panjang sekali. Dari umur belasan tahun, sekolah sambil kerja, setiap hari ketemu migran Indonesia di kantor Mr. Roland. Beliau hire saya, juga alhamdulillah banget saya bisa dapat license untuk buka agensi sendiri. Tapi prosesnya dulu juga harus permanent residence dulu ya. Jadi itu juga berawal dari tax yang saya bayar. Jadi kalau kita bayar taxnya lumayan ini ya, pemerintah mengapresiasi dan melihat nomor itu, angkanya dapat PR, dan sekarang saya citizen. Zaman dulu in 1990s belum ada namanya hari libur seperti sekarang loh. Jadi mereka, mbak-mbak itu nggak ada HP, komunikasi dengan keluarga juga limited, pakai surat. Saya masih ingat sekali, mbak-mbak itu challenge-nya, Bu, kalau saya harus ngasih tahu saya kirim uang segini untuk apa, itu 2 minggu kemudian baru diterima oleh keluarga tercinta. Karena harus melewatin kecamatan, kepala desa, Pak RT baru ke rumah. Terus kirim uangnya juga lewat kayak seperti pos gitu ya. Belum ada rekening, belum banyak waktu itu. Challenge-nya itu di saat saya harus membagi waktu saya untuk sekolah sambil kerja itu. Tapi bukan challenge, mungkin lebih membagi waktu ya. Saya nggak pernah merasa itu challenge. Di saat saya kerja dengan Mr. Roland, saya ikut seperti anggota organisasi FAS ya waktu itu. FAS itu Foreign Domestic Worker for Support Training. Jadi beliau itu funded dari MOM. Nah, ketemu agensi lain, ketemu bos-bos lain, selalu ada pertanyaan, oh Enik, are you still with Roland? Apakah kamu masih dengan Roland? Itu suatu apresiasi, atau mereka tuh tahu saya ada kemampuan untuk buka agensi sendiri, tapi masih dengan Mr. Roland. Loyalitas saya selama 25 tahun. Seperti ayah sendiri sih. I think he's like a good mentor. Beliau itu benar-benar sangat mendukung. A good boss itu bos yang bisa membuat anak buah itu grow. Nggak merasa tersaingi di saat staffnya mau buka agensi sendiri. Jadi Mr. Roland selalu bilang, Enik, I think one day you can do it. Nah, saya pernah stepping stone-nya tuh sebenarnya waktu saya ke Filipina. Saya ditugaskan oleh FAS, ada tim 10 orang ke Filipina mewakilin FAS. Itu 9 paspor itu milik orang Singapura, saya satu-satunya paspor Indonesia. Jadi masih permanent resident ya waktu itu. Terus ada yang nanya, oh kamu orang Indonesia? Tak kira kamu orang Singapura. Jadi mungkin saya lebih proaktif, lebih percaya diri ya waktu itu ya, confident. Jadi prosesnya itu berawal dari ketemu para bos-bos. So if you want to grow, if you want to be successful, you have to mix with the successful people. Secara nggak langsung akan terinspirasi, dan saran-saran itu benar-benar mengena. Saya pribadi
menganggap PMI itu seperti keluarga, dan saya adalah extended family mereka yang di Singapura. Mungkin banyak teman-teman agensi lain yang mungkin prinsipnya beda. Tapi saya prosesnya di saat mereka masih di rumah, saya tuh video call dengan mereka, dengan keluarga besar mereka. Saya bicara dengan ibu bapak mereka, Pak, Ibu, saya ini Ibu Enik, saya agent Siti atau Lucy di Singapura. Seandainya Bapak perlu komunikasi, perlu ada sesuatu yang perlu didiskusi, misalnya hal kecil, mau beli tanah terus nggak punya uang, boleh nggak advance ke majikan 2 bulan? Itu hal yang sangat yang perlu agensi bantu untuk merealisasikannya. Nah, itu harus ada rasa kepercayaan, trust dari keluarga. Mereka juga bisa Google ya, siapa Ibu Enik, dan ada semua di situ. Nah, prosesnya dari situ saya bicara dengan PMI. Of course, gimana mereka tahu saya? Mungkin dari temannya juga atau saudara yang udah kebetulan anak buah dari kantor saya. Iya, boleh tanya nggak? Yang ngenalin Mas Sito ke Mem Enik siapa? Yang kasih nomor kamu ke saya, nomor saya ke kamu siapa? Oh, itu Wati, saya punya kawan. Oh, Wati. Wati yang kerja di Bradle. Ini agent bagus, Thank katanya you. aku ada nomornya, katanya. Dia insya Allah bisa nolong kamu. Jadi udah ada bukti nyata ya, itu satu. Kedua, sebelum berangkat, biasanya saya nanya, kalau misalnya potongan gaji itu 2 bulan, ada nggak challenge kamu nanti bisa survive nggak 2 bulan ini nggak terima? Oh Bu, saya ada cicilan motor misalnya. Itu saya bisa perpanjang. Jadi mereka terima separuhnya untuk kirim ke Indonesia. Jadi nggak boleh mereka tuh terbang ke Singapura dengan kekhawatiran yang mereka pikul, itu nggak boleh. Jadi pergi dengan doa dari keluarga, of course. Terus sampai sini juga ada saya sendiri yang ngejemput mereka dari bandara. Kalau saya sibuk banget atau mungkin ada kendala, supir saya nanti video call. Saya supirnya Bu Enik, bajunya warnanya apa. Sampai sini juga mereka tinggal di tempat saya nggak taruh mereka di boarding house ya. Maaf, boarding house itu biasanya kombinasi dari agensi lain yang tinggal satu tempat dari banyak agensi. Kalau saya, mereka private di rumah saya dan saya ada apartemen yang saya sewa untuk mereka. Jadi di situ lebih ke ekstra, melakukan hal ekstra untuk mereka membuat nyaman. Dan apapun yang mereka mau makan, saya masih orang Indonesia, lidahnya lidah Indonesia. Nah, itu sebelum terbang. Begitu sampai di sini, sebelum mereka terbang ya Mbak Anik, mereka udah tahu mau kerja dengan siapa, tugasnya apa, yang dijaga itu anak kecil, orang tua atau rumah tangga, itu mereka udah tahu. Jadi main. Kalau bisa saya ingin yang kerja sendiri, Mem. Oke. Kalau bisa, tapi kalau nggak bisa ya tak apa. Ya. Iya. Oke. Sudah kirim. Ya udah. Jaga kesehatan, salam buat ibu kamu ya. Dua lagi. Jadi mereka boleh milih. Ya, can choose the employer. Tahu. Jadi mindsetnya udah fix dari sana. Gajinya berapa, dipotongnya berapa bulan. Anak kita maksimal 2 bulan untuk agency. Itu. Jadi untuk yang udah ex Singapura prosesnya nggak terlalu lama. Karena nggak perlu training ya, PAP dan lain-lain. Ya, dan kalau yang fresh harus mungkin minimal 4 bulan harus belajar 1, 2, 3 ABC seperti teman-teman yang lain. Jadi supaya homesicknya juga nggak ketaranya di situ ya, kalau mereka harus kangen rumah gitu. Apa bedanya pakai agensi sama enggak? Ya. Kalau pakai agensi, di saat ada challenge, ada masalah dari majikan, atau misalnya di PHK sepihak ya, misalnya orang tua yang dijaga itu meninggal, what will happen? Apakah harus dipulangin sementara kontrak belum habis, tabungan belum banyak? Itu nanti agensi akan jadi penengah. Oh jangan dipulangin, kembaliin aja ke agensi, kita akan cariin majikan baru. Nggak ada potongan gaji lagi. Jadi di situ. Yang kedua, di saat pembantu finish kontrak, itu kalau nggak cuti pulang kompensasinya berapa? Itu kalau pakai agent, employer nggak membayar. Tapi kalau direct langsung ke majikan, bisa nggak dibayar dan gaji juga nggak naik. Jadi kalau finish 2 tahun, satu hal yang saya bisa memakai kata-kata menguntungkan ya, yang bisa ngebantu ini hak PMI kita. Tiket 2 jalan, PP $450, bonus setengah bulan, sama gaji naik. 3 ini nggak boleh di compromise, nggak boleh ditawar.
Ya itu kalau pakai agensi enaknya di situ. Atau perpanjangan paspor misalnya. Di KBRI kan kita perlu online appointment. Kadang ada mbak-mbak yang kerja dengan orang yang sudah lanjut usia. They are not computer savvy ya. Mereka nggak begitu pintar. Akhirnya, Ibu Eni, can you help? Jadi kita bantu juga. Kita fasilitasi itu. Kalau dari kantor saya sekitar 10%. Kalau gaji 580 yang fresh, Singapura di atas 650, ada yang 700. Naik gajinya tergantung majikannya itu ada additional work apa enggak. Jadi misalnya waktu PMI kita datang, ada satu anak. Along the way, dalam masa 2 tahun, si mamnya, madamnya melahirkan lagi. Nah itu naik gajinya harus lebih tinggi. Harus maybe sekitar minimum $100, $100, 1 juta lebih. Harus naik. Jadi itu mutlak, kalau finish kontrak harus naik gaji. Kalau majikan nanya ke saya, biasanya kita minta $80 minimal naik gajinya per 2 tahun sekali. Satu niat. Kalau niat sudah bulat, kalau jalan udah ada, kita seperti kita yang memfasilitasi ya, kita yang menolong. Kalau niatnya udah 1000%, seperti kangen rumah, belum menyesuaikan diri dengan makanan Singapura, pagi makan roti, itu bisa dikesampingkan. Kalau niatnya udah bulat. Yang kedua harus disiplin ya. Kalau di rumah biasanya kan dengan banyaknya sekarang YouTube, TikTok ya, beliau kan di rumah mungkin sering pakai handphone, bisa tidur siang. Kalau di Singapura harus menomorsatukan kerjaan. Jadi pakai handphone mungkin breakfast, lunch, sama dinner aja. Nggak setiap waktu boleh pakai handphone. Jadi niat yang bulat, harus disiplin dan kesabaran. Late 90 ya, akhir 90 itu versi masalah dengan sekarang beda. Kalau dulu itu lebih nggak bisa kerja ya, lebih mungkin datang dari kota kecil di Indonesia, electric devices ya kayak washing machine, vacuum cleaner belum bisa. Walaupun sudah di training tapi beda. Dulu lebih menangani kalau mereka itu nggak bisa kerja sama bahasa. Kalau sekarang pendidikan PMI lebih tinggi, kebanyakan SMA atau sebagian SMP. Kalau dulu masih primary school, masih SD. Sekarang lebih ke social problem, if you ask me. Lebih karena mereka given 4 Sunday off, 4 hari libur. Gimana mereka mendisiplinkan diri untuk tidak berkawan dengan, maaf ya, maybe opposite sex ya, Bangladesh friend atau temen cowok yang di luar sana. Yang kalau mbaknya nggak hati-hati akan membuang waktu yang sangat berharga yang harusnya istirahat, akhirnya mungkin spend money atau involve dengan mereka. Itu challenge-nya untuk saat ini. Kalau dengan para majikan, alhamdulillah banget majikan kita belum pernah yang mungkin physical abuse atau gitu, nggak ada. Oke, untuk untuk PMI yang udah berpengalaman, manage lah uang kalian dengan baik, memanage income. Bukan berapa banyak gaji yang mereka terima, tapi berapa they can save, berapa banyak yang mereka bisa simpan. Karena kalau finish kontrak 4 tahun, 6 tahun, tapi setiap bulannya dikirim ke Indonesia, when they finish kontrak, zero, nggak bawa uang. Ya. Tapi lebih terfokus ke adding skill juga. Apakah mereka bisa mungkin selama 4 hari libur itu dipakai untuk hal positif. Saya sangat berharap kalau mereka pulang itu nggak jadi ibu rumah tangga lagi. Kalau bisa create usaha dari keterampilan mungkin baking class atau mungkin English yang untuk masih muda ya. Siapa tahu bisa kerja di mall atau add value, ya value added ke mereka. Atau yang pintar masak, cooking class, bisa buka catering dalam skill yang di provinsi ya. Saya yakin semua orang punya talent. Kita harus cari aja talent mereka itu apa, interestnya. And I hope I can do ya my part ya, tugas saya memfasilitasi itu. Di sini banyak sekolah-sekolah kursus yang ada. Mereka very blessed loh, PMI sekarang dibandingin tahun 90, they are very blessed. Opportunity-nya tinggi banget. They are very lucky. Tinggal nyari talentnya apa, fokus itu, dan banyak subsidi juga dari pemerintah sini. Dalam 1 bulan pertama, Mbak Anik, itu kita diharuskan sebagai agensi dari MOM ya, diharuskan memfollow up gimana kerjaan. Namanya performance review. Jadi saya ngomong dengan majikan dulu kita, gimana Siti ya misalnya,
Siti kerjanya gimana, apakah bisa jaga anak kamu dengan baik, bisa masak enggak. Itu nanti ada omongan dari pihak employer. Terus kita ada private conversation dengan mbak, yang majikannya nggak boleh ada di sebelah dia. Jadi, dan mereka punya handphone saya semuanya, anak buah. Handphone saya 24 jam, 7 hari on. Kalaupun saya keluar negeri juga roaming ya. Itu. Terus hari Minggu kantor saya buka. Jadi setiap off day mereka tinggal, ibu nanti 1 hour saya datang, oh monggo datang. Kecuali saya ada appointment, saya ada meeting, mereka harus nunggu. Jadi nggak ada yang, mereka tahu di mana saya tinggal, di mana kantor saya. Dan alhamdulillah hubungan anak-anak dengan saya baik, para PMI. Ada satu yang sangat signifikan itu tahun 2017 sampai 2019 saya ngebantu FAS itu sebagai volunteer, jadi nggak dapat gaji. Setiap hari Minggu banyak event, jadi kayak volleyball competition gitu. Saya jadi timnya, tim kayak exco ya, eksekutif komitinya, itu satu. Kedua, saya karena sekarang sudah punya kantor sendiri, saya nggak punya tenaga untuk spare ke mereka, saya menyisihkan sedikit uang untuk mensponsori event-event. Jadi nggak banyak ya, mungkin 4 angka gitu ya. Saya nggak boleh nyebut angka. Jadi banyak cara kita bisa membantu para PMI. Satu dengan saran ya, dengan arahan yang bagus. Semoga kedepannya mereka bisa ngambil keputusan yang terbaik, bisa nabung, bisa pulang mengedukasi anak-anaknya mereka. Jangan sampai anak mereka, apalagi yang woman, kesini jadi PRT. Saya bilang jangan, kalau bisa kuliah, bagus. Terus selain itu, piala itu juga dari komunitas Filipin, komunitas. Jadi juga saya menyisihkan sedikit dana untuk memfasilitasi event-event. Jadi Indonesia dan Filipina dirangkul dua-duanya. Kita ada 3 negara. Yang paling besar presentasinya Indonesia, yang kedua Filipina, dan Myanmar yang ketiga untuk saat ini. Untuk masing-masing negara itu punya peran masing-masing ya. Kalau untuk jaga orang tua di Singapura, mereka tuh prefer Indonesian. Karena mungkin generasi manula ya, kalau di Indonesia yang usia lanjut itu biasanya lebih bahasa Indonesia, Melayu ya, bahasa Melayu, mereka prefer Indonesian. Tapi kalau yang untuk anak kecil, itu prefer Filipina. Kalau Myanmar overall general housework. Tapi kadang anak-anak milih, ibu lebih ke Indonesia, Filipina, Myanmar, all the same. Saya respect mereka semua karena andilnya beda-beda. They play different role. It's not the country, individu sebenarnya. Kita kebanyakan kliennya itu recommended by klien juga. Jadi kita nggak advertise, kita nggak ada kita agennya bagus enggak. Jadi kalau ada klien yang telepon, Bu Eni, I'm recommended by Mr. Lee or Mr. Tan, itu ada responsibility tertinggi di pundak saya. That I cannot fail them. And I also cannot fail para PMI yang dikenalin teman-temannya atau saudaranya atau tetangganya yang ketemu di sini. Kan seperti family ya. It's kayak connecting the dot. Jadi ya, kalau saya dengan Mbak Anik, dengan teman yang lain itu harus jaga benar itu kualitas. Do it right now and every time. Jadi saya diberkahi oleh Tuhan ya untuk punya 2 anak yang sehat, umur 16 tahun sama 14 ya, 2 boys. Terus suami saya orang Chinese, Singapura, businessman juga, tapi beda karir ya. Membagi waktu itu work and life balance sebenarnya. Kualitas waktu bukan kuantitas ya. Jadi pagi saya selalu breakfast dengan anak-anak saya antar mereka ke sekolah, saya setirin sendiri, terus nanti pulang baru saya olahraga ke kantor. Dan saya selalu menyempatkan waktu untuk dinner bareng. Karena waktu dinner itu yang sangat penting, because I don't see them dari pagi sampai malam ya. Jadi kalau dinner bareng, no handphone, nggak ada handphone, nggak ada iPad. Telepon rumah berdering juga, maaf bapak ibu lagi sama anak lagi makan gitu. Jadi kualitas time-nya itu yang meal time. Di saat saya bukan mementingkan diri sendiri lagi,
tahun kemarin saya kena breast cancer. Saya kena kanker payudara tahun kemarin bulan Februari. Bulan Maret itu saya operasi. Bulan April sampai bulan yang lalu, 1 year itu kemo. Sebelum itu saya udah gini ya Mbak Anik, saya udah proses yang sudah saya laluin untuk menjadi saya saat ini. Semoga saya bisa menginspirasi para PMI dan orang-orang di sekitar saya. Dan saya ingin secara pribadi leave a good footprint, meninggalkan jejak yang mereka mengingat, oh ya saya pernah bertemu Ibu Enik, oh ya aku pernah disangonin nih, oh ya aku pernah dikasih saran nih, oh ya pernah aku dipinjemin ini, dipinjemin itu. Jadi itu, menjadi diri sendiri dan bisa menginspirasi orang, bisa membantu dengan cara apapun. Itu yang saya pengen raih ya saat ini. Struggle-nya sih untuk melakukan hal yang terbaik, to be the best of yourself, first and every time, yang konsisten ya. Jadi orang yang baik secara konsisten. Challenge-nya pasti ada, we are not perfect ya, we are only human.